Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Natalia. Halo semuanya. Jadi di video ini aku akan membahas tentang satu kasus dengan diagnosis gangguan bipolar. Ya. Aku akan analisis kasus ini menggunakan 4 pendekatan teori seperti biasa, yaitu biologis, kognitif atau behavioral, dan humanistik. Dan aku juga akan jelaskan kekuatan serta kelemahan dari 4 teori tersebut. 4 teori pendekatan tersebut ya. Nah, bagian pertama cerita kasus dulu ya. Jadi kasus ini aku ambil dari laporan kasus yang membahas kekambuhan mania yang dipicu oleh kurang tidur. Kasus ini ada di Indian Journal of Sleep Medicine. Kalau aku sederhanakan, kasusnya seperti ini. Individu ini mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim. Dalam beberapa periode, dia berada di fase yang naik banget, yaitu fase mania atau hipomania. Nah, saat fase ini muncul, biasanya dia jadi 1. Energinya tinggi banget. 2. Tidurnya sedikit tapi tetap merasa kuat. 3. Pikirannya cepat. 4. Ngomongnya juga cepat. 5. Muncul ide besar terus. 6. Percaya dirinya itu sangat tinggi, atau bisa dibilang tinggi banget lah. Dan bisa jadi impulsif, misalnya belanja besar, keputusan cepat, atau aktivitas beresiko lainnya. Kadang orang sekitar bisa melihat dia terlihat hebat atau super produktif di awal, tapi lama-lama fase ini bisa berbahaya karena 1. Bisa membuat keputusan yang merugikan. 2. Emosi jadi mudah meledak. 3. Susah dikontrol. 4. Dan relasi sosial jadi terganggu. Lalu setelah fase naik ini, dia bisa jatuh ke fase yang berbeda total. Fase apa? Yaitu fase depresi. Fase depresi meliputi 1. Sedih berkepanjangan. 2. Kehilangan semangat atau semangat menurun. 3. Malas beraktivitas. 4. Menarik diri dari lingkungan sosial. 5. Merasa tidak berguna. Jadi bahkan kadang muncul pikiran untuk menyerah. Nah, pola yang seperti ini, pola yang naik dan turun dengan ekstrim ini adalah ciri khas gangguan bipolar. Dari pola ini, diagnosis dan alasannya. Dari pola ini, diagnosa pada siswa adalah bipolar disorder. Kenapa? Karena gangguan bipolar itu ditandai oleh 1. Fase mania atau hipomania. 2. Fase depresi. 3. Perubahan mood yang signifikan. Dan yang paling akhir ialah mengganggu fungsi kehidupan. Jadi mengganggu aktivitas sehari-hari gitu loh. Jadi bukan sekedar moodian orangnya, tapi perubahan mood yang intens dan berdampak besar. Ya, lalu saya jelaskan ke bagian ketiga, itu definisi dan konsep bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang kronis, di mana individu mengalami episode mood yang naik ekstrim dan turun juga ekstrim. Episode mania itu biasanya melibatkan energi tinggi, impulsif, aktivitas meningkat drastis, dan kadang disertai iritabilitas. Sedangkan episode depresi melibatkan sedih, kehilangan minat, menarik diri, dan memiliki perasaan yang tidak berharga. Dan gangguan ini sering membutuhkan penanganan yang konsisten karena bisa kambuh. Jadi kambuhnya itu bisa tanpa diduga, sehingga membutuhkan penanganan yang konsisten dan terus-menerus. Nah, selanjutnya bagian keempat, yaitu analisis dan teori. Seperti biasa, saya akan memulai dengan pendekatan teori biologis. Nah, untuk gangguan bipolar, pendekatan biologis itu termasuk yang paling kuat. Karena bipolar sering dikaitkan dengan 1. Faktor genetik yang cukup tinggi. 2. Ketidakseimbangan neurotransmitter. 3. Gangguan regulasi mood di otak. Dalam kasus ini, pemicu yang dibahas adalah kurang tidur, dan itu sering menjadi salah satu trigger episode mania pada individu bipolar. Hal ini juga didukung dalam pembahasan tentang hubungan tidur dan gangguan bipolar. Nah, untuk kekuatan teori biologis sebagai berikut. 1. Paling kuat menjelaskan mengapa mood bisa ekstrim sekali. 2. Sangat relevan untuk arah penanganan medis seperti mood stabilizer. Nah, untuk kelemahan teori biologis yaitu 1.
tidak menjelaskan konteks kehidupan individu, misalnya trauma atau tekanan sosial. 2. Kalau terlalu fokus pada biologis, sisi psikologisnya bisa terabaikan. Lalu kita masuk ke pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif melihat bahwa perubahan mood juga mempengaruhi pola pikir. Jadi saat mania, pikiran grandios. Saat mania, pikiran jadi grandios, yaitu apa? Seperti berpikiran, aku hebat banget, aku bisa melakukan apapun, merasa tidak butuh tidur dan merasa super kuat gitu loh. Nah, tapi saat depresi dia akan berpikiran negatif. Contohnya, aku gagal, aku ini beban, hidupku ini gak ada artinya gitu. Seperti itu, kata-kata yang seperti itu. Jadi bukan cuma mood yang berubah, tapi cara dia menilai diri dan masa depan dia juga berubah menjadi sangat ekstrim gitu loh. Nah, untuk kekuatan dan kelemahannya sebagai berikut. Untuk kekuatan teori kognitif, 1. Menjelaskan isi pikiran yang berubah sesuai episode. 2. Membantu terapi psikologis untuk mencegah kambuh dan mengenali tanda awal. Untuk kelemahan teori kognitif juga ada 2, yaitu 1. Tidak cukup menjelaskan kenapa mania muncul dari sisi biologis. 2. Bipolar tidak bisa dijelaskan hanya dengan cara berpikir, karena ada faktor neurologis yang kuat. Jadi kalau bipolar tuh gak bisa cuma dijelaskan cara berpikirnya aja seperti itu, tapi faktor neurologis juga itu sangat kuat mempengaruhinya. Nah, lalu kita masuk ke pendekatan behavioral. Nah, untuk pendekatan behavioral ini, behavioral melihat bipolar dari pola perilaku dan kebiasaan. Jadi kalau behavioral itu melihat seorang bipolar itu dari pola perilaku dan kebiasaan dia. Contohnya, dia kurang tidur menyebabkan meningkatkan resiko mania, atau pola hidup tidak teratur sama dengan mempercepat kekambuhan. Tuh. Terus aktivitas impulsif bisa menyebabkan atau menimbulkan dampak memberi rasa senang lalu memperkuat perilaku. Jadi behavioral juga membantu dalam pencegahan melalui manajemen rutinitas. Nah, kekuatan behavioral ialah yang pertama, fokus pada kebiasaan yang bisa diatur. Contohnya apa kebiasaan bisa diatur? Tidur, jadwal, aktivitas, dan lain-lain. 2. Berguna sebagai strategi pencegahan episode berulang. Adapun kelemahan behavioral yaitu 1. Kurang menjelaskan faktor internal dan emosional. 2. Kalau episode sudah parah, intervensi perilaku saja itu tidak akan cukup. Nah, tadi itu adalah pendekatan behavioral. Sekarang kita akan memasuki pendekatan humanistik. Humanistik melihat bahwa gangguan bipolar sangat berpengaruh ke identitas diri, penerimaan diri, dan hubungan sosial. Orang dengan bipolar kadang mengalami 1. Merasa dirinya itu tidak stabil. 2. Merasa malu setelah episode mania. 3. Merasa kehilangan kendali atas diri sendiri atau atas kehidupan dia sendiri. 4. Merasa sulit diterima oleh orang lain. Nah, pendekatan humanistik membantu individu memahami dirinya lebih utuh, bukan hanya pasien bipolar, tapi manusia yang tetap berharga dan layak untuk dirangkul, layak untuk dipahami. Tuh, seperti biasa ada kekuatan dan kelemahan setiap teori. Kalau kekuatan humanistik di sini, yang pertama, membantu pemulihan emosi, self acceptance dan rasa aman. Kedua, menguatkan dukungan sosial dan hubungan intrapersonal. Adapun kelemahan teori humanistik itu ada 1. Tidak menjelaskan mekanisme biologis secara jelas atau secara gamblang. 2. Tidak bisa menggantikan kebutuhan penanganan medis jika bipolar tersebut berat. Nah, sekarang kita tadi itu perbedaan 4 teori. Sekarang kita masuk ke perbandingan teori. Kalau dibandingkan, yang pertama tadi teori biologis, pendekatan biologis menjelaskan inti gangguan bipolar paling kuat. Nah, yang kedua pendekatan kognitif tadi
menjelaskan perubahan isi pikiran saat episode. Yang ketiga, teori pendekatan behavioral menjelaskan pemicu dan pola kebiasaan yang memperburuk episode. Yang keempat ialah pendekatan humanistik menjelaskan dampak terhadap identitas dan penerimaan diri. Di sini menurut saya untuk bipolar, teori yang paling dominan menjelaskan adalah pendekatan biologis. Kenapa? Karena bipolar punya komponen neurologis dan genetik yang kuat. Namun, pendekatan lain tetap penting untuk membantu proses pemulihan dan pencegahan kekambuhan seseorang tersebut. Ya, seseorang yang mengalami bipolar tadi. Semuanya penting, tapi menurut saya sih paling dominan menjelaskan ialah pendekatan biologis. Oke, jadi itu tadi analisis kasus gangguan bipolar menggunakan 4 pendekatan teori lengkap dengan perbandingan serta kekuatan dan kelemahannya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan dari saya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.